demikian barangkali yang sedikit saya sampaikan nanti bila bermanfaat semuanya datang dari Allah, dan semoga segala kesilapan saya dapat dimaafkan karena keterbatasan saya sebagai hamba Allah. Mohon izin saya tadi di awal sudah membuka acara ini dengan bacaan surat An-Nisa ayat 9. Selanjutnya saya ikuti dengan membuka masker ya, biar nggak nyos-nyosan. Maaf, istilahnya sudah senior, jangan bilang sudah sepuh. Karena kalau main sepuh tuh 5B, buyutan, bolok dan sebagainya. Tapi kalau bilang senior, kita punya pengalaman lebih benda. Mohon maaf yang usianya masih di bawah 50 tahun gitu. Mbak Is sudah berapa umurnya Mbak? Sudah 50. Berarti masuk golongan lolita Mbak. Lolos 50 tahun. Tapi sebagian banyak yang jelita masih jelang 50 tahun. Ini angkatan saya, Juwita, Pujo sudah tahu. Ya sekedar kegiatan saja. Ketika saya diminta Mbak Eni untuk sedikit berbagi di sini, saya hanya berusaha mencoba memberi manfaat saja pada pertemuan hari ini dengan mengambil surat An-Nisa ayat 9, karena di surat An-Nisa ayat 9 ini memang mengamanatkan kepada kita sekalian, ini terkait anak dan orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah. Dan hendaklah kamu khawatir meninggalkan generasi yang lemah kesejahteraan. Dan perintah Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan yang benar. Jadi ini adalah sebuah tuntutan yang tidak bisa kita hindari. Ketika kita sudah diberi amanah oleh Allah mempunyai seorang anak, ada kewajiban yang luar biasa yang harus kita tuntaskan sampai di ujung hayat kita. Barangkali saya akan dengan gaya bercerita saja. Saya akan ambilkan 2 contoh cerita. Ini cerita nyata, tapi saya kemas dalam sebuah cerita yang mungkin bisa menarik perhatian untuk bisa kita cerna, kita petik hikmahnya. Bahwa ketika Allah memberikan amanah kita seorang anak atau berapapun anak, pasti Allah sudah menaruh kepercayaan kepada kita bahwa kita mampu mengemban amanah itu dengan baik sebagai fitrah manusia. Tapi kenyataannya dalam perjalanan waktu ada saja orang tua yang tidak mampu menjadi orang tua yang baik, minimal seperti yang ada di ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 tadi. Dia tidak mampu menjadi teladan yang baik, karena menjadi teladan yang baik adalah syarat utama menjadi orang tua. Karena anak-anak adalah pengkopi terbaik. Anak-anak adalah peniru terbaik. Yang ditiru siapa? Pasti orang terdekatnya, orang tua, ayah, bunda, maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ini peringatan juga buat saya. Seandainya saya mendapatkan anak saya kok tidak seperti yang seharusnya, maka kita tidak berhak untuk marah kepada anak itu. Sama sekali kita tidak punya hak untuk marah. Tapi yang ada adalah mari introspeksi. Apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Qaulan sadida, berkata yang benar, seperti dalam ayat An-Nisa. Ini pertanyaan yang luar biasa dan ternyata tidak mudah menjalaninya. Contoh kecil, ini cerita saya yang pertama. Seorang anak masih usia SD pulang sekolah karena dapat amanah dari gurunya di sekolah, langsung bertemu ibunya. Ibu, besok saya harus mengumpulkan uang sekian rupiah karena untuk persiapan ujian akhir. Ibunya menjawab dengan ketus, Randiti. Kira-kira pertanyaannya, ketika seorang anak yang mendambakan mendapatkan uang seperti yang diminta oleh gurunya harus dibayarkan, dijawab dengan orang tua seperti itu, dengan jawaban seperti, kira-kira anak senang nggak? Sangat tidak senang. Pertanyaan diikuti dengan pertanyaan kedua,
Terus ibu kapan punya uangnya? Bu, ngerti. Ngenteni bapakmu balik. Berarti ayahnya tidak ada di rumah itu saat itu. Anak ini masih bertanya lagi dengan gaya seorang anak. Terus bapak baliknya kapan? Pulangnya kapan? Bu Prauro. Ternyata dilacak-lacak bapaknya termasuk golongan Bang Toib yang nggak pernah pulang-pulang. Atas jawaban itu anak ini semakin gabut, galau buta. Di rumah merasa besok saya harus bawa uang, tapi ini belum ada jawaban yang jelas. Saya harus ngapain ini? Di rumah tidak ada sesuatu yang bisa dia lakukan, maka dia keluar dari rumah.